memamerkan sebuah LP ya kepada saya nih. Nah, cuman yang saya perlu konfirmasi, bagaimana apakah itu sungguhan atau halusinasinya dia saja gitu. Itu yang mau saya utarakan. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Karena video ini gitu ya, ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo, jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Iya, wonge dewek, silakan nyalakan kamera. Ya, Bang Eris. Kepriben kabare? Apik. Apik baik. Gimana nih, wonge dewek nih? Saya dari tadi itu sudah membahas bagaimana seseorang itu mustahil waras, tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Coba, wonge dewek. Apa penyebab orang itu bangun tidurnya itu terlalu siang? Ya, karena tidurnya kemalaman. Terus kemudian begadang, terlalu lelah. Iya. Tidak punya alarm, betul? Betul. Nah, itulah kalau menurut akal sehat. Punya alarm juga kalau males bangun ya. Ya kan karena kecapean kan, betul? Oke. Ya. Nah, menurut akal sehat itulah penyebab orang bangun terlalu siang. Nah, ya. Tapi kalau menurut Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan atau telat bangun? Kenapa Bang Edes? Bukankah Anda ini Islam? Iya. Menurut ajaran yang Anda percayai, ajaran Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan? Karena malas kali. Bukan karena malas. Kata Muhammad, kemalasan bangun atau kesiangan bangun itu karena setan kencing di telinga orang tersebut. Betul atau betul? Baru dengar, Bang. Baru dengar. Oke, mau saya tunjukkan atau percaya saja? Maksudnya biasanya setan tidur di hidung katanya biasanya. Iya, sekarang udah pindah ke telinga, dia tidurnya di hidung. Ini kan kamarnya nih. Kalau Muhammad ini memang lagi di. Iya, kan setannya di sini tidurnya. Nah, kencingnya di sini. Kalau kata Muhammad, nah ini dia jalan. Nah, kencing di sini. Nah, itulah sebabnya orang telat bangunnya kesiangan. Nah, orang begini. Males aja itu, Bang. Itu istilah buat orang males aja, paling. Iya, sebabnya kita cari penyebabnya. Penyebabnya karena setan. Bukan karena malas, penyebabnya karena setan.
kencing di telinga orang tersebut. Enggak, Nah, sebentar. Wonge dewek, sebentar. Saya mau tanya dulu begini. Kira-kira kamu sebagai orang Islam percaya tidak yang kayak begitu? Ya, nggak terlalu percaya lah. Nggak terlalu percaya. Berarti kamu melecehkan Muhammad ini. Berarti kamu anggap Muhammad orang gila. Kalau nggak percaya seperti itu gimana? Lah terus kenapa kamu tidak percaya perkataan Rasul? Kamu sungguh durhaka kepada Rasul. Berarti Rasul bohong. Bukan masalah nggak percaya, bukan masalah bohong. Maksudnya itu kayaknya istilah aja buat orang males gitu. Istilah? Ini bukan istilah. Coba nih, aduh sungguh nekat yang nyata dia bilang istilah. Itu adalah sebuah perkataan yang memang dia bermakna literal, bukan istilah. Nih, menurut hadis, nih ya, penyebab orang yang bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinga mereka. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Ini memang orang Islam nih, mereka ini munafik ya. Di satu sisi ngomongnya Muhammad katanya waras mengajarkan wahyu, ternyata dia tidak percaya. Baik, ayo nih ya. Ini hadis ya. Nih. Disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya dan beliau bersabda di telinganya. Nih hadisnya, saya bacakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nih, perhatikan, disebutkan dalam hadis Nabi tentang seorang yang tidur hingga pagi, matahari telah terbit, sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau, maksudnya Muhammad bersabda, ia adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi Muhammad ini memang, saya kan pernah bilang, apakah berlebihan saya ketika saya mengatakan bahwa sudah sebaiknya umat muslim mempertimbangkan kejiwaan Muhammad. Oh jangan begitu, buktinya kamu tidak percaya. Coba saya tanya, apakah kamu percaya? Percaya. Percaya setan kencing di telinga? Iya percaya, cuma istilah doang. Maksudnya loh Bang Edis. Sungguh nekat yangnya. Ibaratnya istilah buat orang-orang yang males bangun pagi. Jadi istilahnya kayak iya, gitu. Penyebabnya karena apa? Kalau bahasa Jawa itu istilahnya diselimuti gondoruwo apa setan, itu sama aja kayak gitu. Iya, berarti ajaran Muhammad tidak ubahnya seperti dongeng-dongeng yang diselimuti gondoruwo itu, betul? Iya. Berarti Anda menganggap bahwa ajaran Muhammad 11-12 sama ajaran gondoruwo, betul? Ya enggak juga lah. Nah, enggak juga. Sulit iki son. Tapi ginilah, wonge dewek, coba saya mau Anda jujur lah. Coba, selama Anda jadi orang Islam, benar nggak Anda dipaksa atau disuruh mempercayai hal-hal yang aneh? Yang mempercayai sih boleh, cuman nggak ada paksaan sih Bang. Iya, kita bukan ngomong masalah paksaan, maksudnya Anda jujur nggak mengakui bahwa selama jadi orang Islam ini memang kadang-kadang kita ini merasa goblok begitu? Coba jujur. Ya goblok lah, emang sifat manusia goblok, ada yang. Nah, tapi jangan dibawa-bawa ke saya. Justru di sini saya memberikan pendidikan supaya kita jangan percaya lagi kepada hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat goblok. Begitu loh. Betul tidak?
Itu kan sifat manusiawi. Lawannya pinter ya goblok mesti ada gitu loh, Bang. Oke lah wong dewek kira-kira begitu ya. Iya intinya lakum dinukum waliyadin gitu. Betul, saya setuju. Cuman saya meresponi orang-orang Islam yang suka mengait-ngaitkan sosok Muhammad itu kepada iman kami gitu loh. Jadi jangan dikaitkan orang yang diduga mengalami gangguan itu dikait-kaitkan dengan iman kami begitu. Karena setelah saya meneliti dengan seksama sosok Muhammad ini, ya saya menyarankanlah kepada orang Islam supaya memeriksa kembali keadaan psikologi Muhammad begitu. Soalnya omongannya itu aneh-aneh. Katanya kucing berasal dari bersin singa. Singa pernah bersin katanya. Ah itulah asal usul kucing. Nah, gimana? Aduh, kepriwen gitu, kepriwen. Lah kepriwek makanya itu. Oke, begitu saja ya. Ya, udah. Oke, terima kasih. Oke, Cewek. Saya turunkan. Seperti itu. Biar teman-teman bisa menjawab argumentasi dari muslim-muslim seperti itu. Cuman hari ini kita bahas ini dulu, Bang. Oh gitu. Iya. Oke, ya. Saya turunkan ya, Bang ya. Ya, oke, makasih Bang Edis. Oke, saya turunkan, Bang ya. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Saya mendapatkan satu berita ya tentang adanya seseorang ya yang bernama Arya Sinulinga. Nah, dia memamerkan sebuah LP ya kepada saya nih. Nah, cuman yang saya perlu konfirmasi bagaimana, apakah itu sungguhan atau halusinasinya dia saja gitu. Itu yang mau saya utarakan. Coba kepada teman-teman atau teman-teman kalau malu ngomong di sini nanti takut ini, boleh teman-teman bisa inbox ya. Teman-teman bisa inbox karena saya rasa yang nonton ini pun pasti ada begitu dari Polda Sumatera Utara kan ya. Halusinasi. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan halusinasi atau tidaknya gitu sebelum kita lihat apakah LP betulan atau hanya dia dari koperasi begitu kan, dari koperasi terus nemu kayak begitu gitu. Ya enggak? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Fas Asri SHMH. Waduh, banyak sekali nih tadi. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Anda ini dari Bares Krim Polri atau bagaimana? Tadi saya hanya menyampaikan aja, Le. Kalau misalnya saya bisa siap membantu, Le. Saya siap di belakang, Le. Oh, kalau masalah itu bukan itu duluan, Bang. Saya cuma pengen tahu isi LP-nya saja begitu. Karena saya penasaran saja begitu. Nanti kalau misalnya yang dilaporkan orang ini mengatakan bahwa Muhammad nyuruh minum kencing, ya kan benar. Emang Muhammad nyuruh orang minum kencing, hewan kan benar. Ya, terus Le Edis. Oke, hanya itu ya. Iya, Le. Oke, saya turunkan ya, Le ya. Ya, sekali lagi teman-teman ya, tolong kalau mau naik mengerti apa yang saya maksudkan ya teman-teman ya. Nanti jangan asal-asal naik saja ya. Atau ketik sajalah. Ketik saja di kolom komentar, saya mengerti perkara itu gitu coba. Biar saya naikkan. Coba di kolom komentar ngomong, saya ngerti itu Bang, masalah itu gitu. Yang tahu LP-nya naik coba. Yang tahu LP-nya. Ketik di kolom komentar, saya tahu masalah LP itu coba. Saya tahu Yohanes, coba sebentar. Yohanes. Ada orang yang bernama Yohanes, saya tahu. Coba Yohanes, Bang Yohanes coba nyalakan. Oke, saya kasih naik nih, Bang Yohanes. Tidak perlu menyalakan kamera, Bang. Tapi kalau Abang mau nyalakan kamera juga nggak apa-apa. Boleh-boleh saja.
Lebih nyaman mau nyalakan kamera atau lebih nyaman tidak nyalakan kamera? Halo? Gimana katanya tahu dinaikin tapi. Coba yang tahu coba di kolom komentar. Saya tahu gitu atau saya punya info. Karena ada yang inbox saya begitu ya. Ada yang inbox saya, dia bilang, "Bang, dilaporkan hari ini ada sekitar beberapa orang mendatangi Polda Sumatera Utara dari Ormas Islam begitu." Coba. Yang tahu. Coba yang tahu, biar saya naikkan. Yang mengetahui. Saya tahu bang, mereka cuma pansos. Itu berarti Anda nggak tahu gimana. Coba catatan media. Itu Yohanes ngomen ngawur. Takut. Ya silakan coba. Tidak ada. LSM naik, tahu tapi lupa. Nggak usah direspon. Enggak, cuman kan ada orang inbox begitu loh. Dia itu kirim pesan kepada saya. Sekelompok orang begitu. Diperkirakan sekitar 16 orang atau berapa gitu saya baca inboxnya itu. Telah datang ke Polda Sumatera Utara dari Ormas Islam, berjanggut dan celana cingkrang. Nah, datang ke Polda Sumatera Utara, mau melaporkan Edis TV katanya. Karena apa? Karena Edis TV mengatakan bahwa katanya si M katanya nyuruh orang minum kencing. Memang benar yang saya katakan, bagaimana? Yuk silakan coba yang mengerti. Yang mengerti. Kalau tidak mengerti jangan mengajukan permintaan naik ya. Kadang-kadang orang yang naik ini dia ngeyel saja gitu. Coba mana LP-nya coba. Atau kalau teman-teman nggak mau naik, maksud saya teman-teman karena mungkin dia takut ya menginformasikan. Inbox saya ya, inbox di channel ini. Karena ini channel saya juga. Jadi teman-teman sekalian, akun Edis TV yang asli itu ada 2. Ya, kalau teman-teman ketik di kolom pencarian di TikTok, ada kurang lebih 160 akun Edis TV tetapi palsu. Nah, yang asli itu hanya ada 2. Ini ya, yang saya pakai sekarang ini, yang kalian tonton secara live ini, yang ditonton berapa ini? 9.900 orang ini akun asli saya. Kalau asli itu kayak begini teman-teman. Jadi live, nyata, real, bukan rekaman, ya, bukan layar yang direkam-rekam. Kan kelihatan tuh kalau layar diarahkan kamera ke layar gitu kan kelihatan. Jadi banyak ya. Nanti inbox saja karena dia akan menunjukkan bagian luarnya. Ini sebentar ya, saya tunjukkan. Mana sih? Nah ini. Ini kan dia pegang LP nih, cuman kan nggak kelihatan karena kan ketutup ya kan. Nah, coba dibuka dulu di situ. Kelihatan nggak di situ? Kalau ada LP-nya begitu, kelihatan di situ ada nama saya begitu, Edis TV begitu kan, alias Edis Sidabutar begitu kan. Baru jelas begitu. Coba kepada teman-teman yang mengetahui nanti inbox ya, atau inbox saja LP-nya. LP-nya itu aja inbox sama saya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Silakan kalau teman-teman yang tahu. Ini tadi Yohanes naik lagi. Coba kita naikkan lagi Yohanes, naikkan ulang. Tadi dia mengaku-ngaku tahu gitu soal. Ya.
Halo Bang Yohanes. Halo Bang. Ya, tadi saya lihat Anda mengaku tahu. Shalom. Shalom ya. Anda mau menyalakan kamera atau tidak? Gimana? Coba teman-teman yang saya tahu perkara itu Bang, coba di kolom komentar. Coba teman-teman yang ada di kolom komentar. Yohanes rada-rada. Saya tidak tahu. Iya, anak-anak Medan biasanya. Anak Medan biasanya. Yang daerah Sumatera Utara. Yang tahu gini, karena ini yang mengajukan permintaan naik ini masih 57 orang gitu loh. Dan kadang-kadang orang-orang ini ganggu begitu. Padahal yang saya undang itu yang tahu. Tapi yang nggak tahu ini naik juga gitu loh. Kadang orang bandel gitu. Nggak tahu saya apakah orangnya itu geblek atau bagaimana. Saya kan coba teman-teman yang tahu naik. Kalau nggak tahu jangan naik. Begitu loh. Kalau teman-teman itu masih punya akal yang waras, tolonglah teman-teman. Coba saya tes dulu ya. Kadek dulu, saya tes kadek. Saya tadi sudah bilang, kalau nggak tahu jangan mengajukan permintaan naik. Tapi kita tes dulu, apakah kadek ini termasuk orang yang bandel. Ya kadek. Halo? Halo? Ya kan, bandel. Coba teman-teman, saya undang yang tahu ya, bukan yang nggak tahu. Saya undang yang tahu. Oke, saya kasih naik ada Alexander C. Sinulinga. Karena yang tahu itu naik jadi ketutupan gitu loh. Yang benar-benar tahu mau naik jadi mereka ketutupan gitu. Ya Alexander C. Sinulinga, apakah Anda mengetahui? Halo? Guys, kamu menang. Jadi ngapain? Kan banyak kan. Teman-teman memang banyak orang yang jadi saya kalau ngomong seperti itu jangan ini ya. Karena kalau nggak diomongin dia nggak sadar. Coba kita kasih naik ada R2. Coba R2. R2. Ya R2 apakah Anda mengetahui? Tidak bang. Saya. Terus kenapa bang naik? Ini mau tanya gini bang. Tadi kenapa siarannya langsung mati? Soalnya banyak nonton tadi. Kami juga Iya, kaget. sudah saya jelaskan bang. Kita lagi kena ban. Oh. Oke bang. Oke, maaf saya turunkan ya bang ya. Oke, maaf. Sulit ya teman-teman. Yang mau naik betulan, yang tahu betulan, jadi coba media itu akun. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini teman-teman. Coba kita kasih naik ada Sakti Channel. Coba Sakti Channel. Kena ban berapa hari? Ini saya lagi mau banding. Biasanya banding langsung bisa siaran lagi. Tenang aja teman-teman. Follow aja. Pokoknya follow akun saya yang 2 itu ya. Yang ini sama yang satu lagi. Selamat malam. Selamat malam Sakti Channel. Salam. Tutup kamera atau buka kamera? Boleh tutup, boleh buka. Tutup aja bang. Oke, gimana? Apakah Anda mengetahui? Enggak tahu dis. Enggak tahu. Laporan 30 Juni. Laporannya 30 Juni. Coba mana LP-nya coba tolong Bang ya. Inbox ke saya coba. 30 Juni. Coba. Teman-teman tolong ya. Ini ada 65 orang. Yang tahu betulan itu mau naik. Jadi ketutup dengan kalian loh teman-teman. Ya.
Coba Miki. Kalau dari bajunya sih, ini apa namanya, pemain bola. Ya Miki. Ya, gimana Bang Miki? Sorry Pak Edi, saya tak hidupin lampu dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih udah dinaikin ya Om Edis. Ya, Anda mengetahui Bang apa yang sedang saya utarakan? Kurang paham sih tadi tuh, karena baru ini coba aja ada akun lain. Saya nggak bisa naik juga, tapi pakai yang ini ya. Ini memang namanya akun cadangan sih. Oke, info apa yang mau Anda berikan kepada saya Bang? Dari saya ngikutin Edis itu sejak YouTube ya, zaman Faujang itu. Lalu ke Amerika gitu kan. Udah itu TikTok gue ikutin. Baik, ternyata betulan saya juga apa yang kita bicarakan teman-teman, ternyata juga dia tidak mengerti. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka. Hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih. Kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus ku menangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatimu ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.
masuk hadiratmu, bukan karena layak tapi kasihmu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.